Habibie bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Berikut adalah beberapa kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Reformasi ekonomi. Untuk mengatasi krisis ekonomi, Habibie melakukan beberapa kebijakan, diantaranya 1. Mengendalikan jumlah uang yang beredar. 2. Menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70%. 3. Menetapkan bank sentral independen. 4. Menutup 38 bank dan mengambil alih 7 bank. 5. Membatalkan sejumlah proyek infrastruktur. 6. Membiayai program jaring pengaman sosial. 7. Memisahkan Bank Indonesia dari pemerintahan. Reformasi pemilu. Habibie membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Tentang pemilu ini melahirkan 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 1999. Reformasi Pers. Habibie menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini menjadi ujung tonggak kebebasan pers di Indonesia. Pembentukan pesawat N-250 Gatot Kaca. Habibie berhasil menciptakan pesawat terbang pertama di Indonesia, yaitu pesawat N-250 Gatot Kaca. B.J. Habibie menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan masa jabatannya sebagai presiden menjadi singkat dan akhirnya tidak terpilih kembali. Beberapa masalah utama yang mengakibatkan ia digantikan antara lain: 1. Krisis kepercayaan dari DPR. Laporan pertanggungjawaban Habibie untuk masa kepemimpinannya mendapat tolakan dari DPR, terutama karena ketidakpuasan terkait pengelolaan Timur Timur. Banyak anggota parlemen merasa kecewa atas keputusan Habibie yang memberikan Timur Timur hak untuk mengadakan referendum yang berujung pada kemerdekaan Timur Timur dari Indonesia. Penolakan laporan ini sangat berpengaruh terhadap dukungan politik Habibie di parlemen. 2. Kebijakan Timur Timur. Keputusan Habibie untuk mengadakan referendum bagi Timur Timur menjadi salah satu langkah yang kontroversial. Meskipun langkah ini dilakukan untuk menuntaskan isu panjang terkait Timur Timur, hasilnya justru menyebabkan kerusuhan besar dan perpecahan pendapat di dalam negara. Banyak tokoh militer dan politikus yang tidak setuju dengan keputusan ini, menganggapnya sebagai kekalahan politik yang mempermalukan Indonesia. Kurangnya dukungan dari Partai Golkar. Meskipun berasal dari Partai Golkar, Habibie menghadapi penurunan dukungan dari partainya sendiri. Golkar yang selama ini menjadi partai pendukung utama pemerintah justru memiliki untuk tidak mencalonkan Habibie sebagai presiden pada pemilu berikutnya. Ini melemahkan posisi politik Habibie dan memperkecil peluangnya untuk terpilih kembali. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.